This is already at 12. Good day, yeah? Yes. Okay, good day, sir. Since you failed last time for some parts for the relation, they are PPKN for summary points. They were released for Bahasa Indonesia and then for some homework. So maybe I will start from summary points first. For summary points, you can see the laptop, but for the vocabulary, yeah, you should close the laptop. But I will start from summary points first. So Okay, summary points you can see right now. Summary points can be seen, but for vocabulary you can, yeah. Alright, can you explain about the topic for this week for summary points Bahasa Indonesia subject? Bahasa Indonesia subject. For today is like about Bahasa Indonesia is okay. Dalam bahasa Indonesia apa? Topik minggu ini di bahasa Indonesia adalah bijak dalam mengelola uang. Dan cerita di buku teksnya adalah tentang dialog antara seorang ibu dan anaknya yang menceritakan bagaimana teman di sekolah atau di kelasnya itu mempraktekkan sikap boros, di mana temannya itu membeli sepatu baru walaupun sepatu yang lamanya itu masih dalam keadaan bagus. Dan kemudian si ibu menjelaskan bahwasanya itu hal yang tidak terpuji karena dia mempraktekkan sikap boros. Padahal sepatunya masih bagus, kenapa dia beli baru? Itu adalah keinginannya, dan yang mesti kita praktekkan itu adalah hemat, yaitu kita hanya mementingkan kebutuhan kita saja, tidak keinginan, karena keinginan itu kalau kita hanya memiliki keinginan maka kita akan berakhir menjadi boros. Kemudian ada menjelaskan pepatah tentang hemat pangkal kaya, di mana jika kita menabung atau kita lanjut menabung maka kita itu akan menjadi sukses atau kita itu akan mendapatkan uang yang banyak di akhir di kemudian hari. Karena jika dibandingkan dengan kita memakai uang kita untuk hal yang tidak perlu, lebih bagus kalau uang yang ada atau yang berlebih itu kita pakai untuk menabung. Bayangkan contohnya, misalnya jika kamu menabung 1.000 satu hari, maka dalam 1 tahun kamu akan mendapatkan 365.000 satu hari. Dan alasan kamu menabung itu juga pasti tiap orang kan 365.000 satu hari. Satu tahun. Pasti juga alasan kamu untuk menabung itu masing-masing berbeda. Namun yang terpenting, walaupun kamu punya alasan tersendiri untuk menabung, kamu tetap menabung. Seperti itu. Oke, now we move to PPKN. Coba saya jelaskan tentang keberagaman sosial. Keberagaman sosial adalah sosial budaya, ya. Iya. Keberagaman sosial adalah perbedaan antara posisi atau kedudukan seseorang di masyarakat. Misalnya ada yang jadi polisi, ada yang jadi tentara, atau ada yang dia dengan keadaan ekonominya kurang bagus, atau yang dia orang berada. Itu adalah keberagaman sosial di masyarakat. Sedangkan keberagaman budaya adalah jika orang-orang di dalam masyarakat itu memiliki suku yang berbeda-beda, atau adat yang berbeda-beda, atau dia agamanya, atau dia fiturnya, ataupun dia bahasanya. Contohnya seperti kartel adalah berasal dari suku Batak, dan kemudian ada lagi yang Ledesia adalah dari etnis Tionghoa, dan kemudian ada lagi adalah dari suku Padang. Walaupun kita berbeda-beda, tetapi kita harus tetap saling menghormati satu sama lain. Itulah keberagaman sosial di masyarakat, keberagaman budaya di masyarakat. Maka keberagaman sosial dan budaya itu adalah perbedaan antara adat dan sosial di masyarakat seperti yang saya sebutkan tersebut. Pasti tiap orang berbeda-beda. Pasti tidak ada orang yang sama di dalam sebuah masyarakat. Maka dari itu keberagaman tersebut harus kita hormati, dikarenakan
Apa yang terjadi kalau kita tidak respect, kita tidak hormat, kita jadi benci dengan orang yang berbeda dengan kita. Misalnya contohnya, kartel jadi tidak suka dengan Filbert karena dia berbeda, karena kartel dia dia adalah dari suku ini, atau kartel memiliki fitur seperti ini, atau dia berbahasa yang seperti ini. Karena tidak berbeda, karena tidak sama dan berbeda, maka saling berantem, saling apa? Maka itu bagus? Tidak, karena keberagaman itu harus dihormati, dan jika tidak akan terjadi konflik, atau kayak seperti contohnya itu yang seperti saya bilang tadi, jadi cekcok, jadi berantem, seperti itulah dia. Okay, can you explain for health education the topic for summer quarantine? This about water supply. Water supply, is that? Yes. Okay. So every human, every living being needs water. For example, a human can survive up until 2 weeks without food, but without water, we cannot survive more than 3 days. So that is how vital water is for our daily life. For example, we use water for cooking, we use for washing clothes, we use it for daily consumption, just like drinking. We use it to take a bath, and that water comes from water supply. Every water that you that you use, or in your house, like now, for example, you said, "But sir, I don't use water from river, I don't use water from lakes, I use gallon water or bottled water." That also came from rivers and lakes. The water source is still the same, but we filter and we treat it first at water treatment plant, or in bahasa is PDAM, ataupun or the other water treatment facility that in private sectors, just like Aqua. That is the factory that treat your water in your house. So even so, we don't take it directly from water supplies. Water supplies is where the water came from. That means we need to take care of it. For example, we cannot pollute it. You know what is pollute? Pollute is mengotori or contaminate, atau dia mengkontaminasi. How do we pollute water, sir? Yes, you can pollute water by throwing trash into the lakes, or even if you throw water into sewers, all sewers eventually will lead to rivers. Air dari saluran atau pembuangan atau selokan ujungnya pasti ke sungai. So that means we need to refrain from doing that. We need to take care of water supplies. So what are the locations for the water supply? The location of water supply is rivers and lakes. Is it only rivers and lakes? Because here not only rivers and lakes. River, lakes, water source, or rainwater. You put here there are some locations. You need to remember this. There are some locations for the water. River, lakes, rain, wells. Wells is when you dig water underground, you found groundwater. Groundwater is water that flows under the ground, and that comes from rainwater that is dropped at the ground and then get into the ground and pull over there. So when we dig wells, we take water from that source. And water in wells can also be contaminated if you throw like poison or oil into the ground or into the sewers, because it can be get into the ground pores or atau pori-pori tanah. Please prevent to say apa namanya? Yes, still he still use that. Maybe it is subconscious. Yes, yeah, because that's maybe already become the Habit. Yeah, the habit, right? I
before we, yeah, sometimes we stuck, right? Sometimes we are out of, we are blank, and then we want to find out the proper sentence, the proper words, the suitable words, right? Like we can say, how to say it? How to say it? Or maybe, But rather than you say, apa namanya? Could you believe? See, you still say that, yes. Could you believe up until 2019, I am a heavy starter. I can even speak properly like Oh yes, I started a lot of this. But then, accident. enggak. From okay, ever since I was like a Child. boy, was I'm 5 years old maybe, and then You couldn't talk. You couldn't talk. yes, especially if it's word that starts with vocal. Vocal letter. For Yeah. example, like use or all, especially when it start with A. So that's why I Okay dance then. to music. But I hope you can change your habit. Yes, yes. Okay. Maybe for this, maybe for a moment, you cannot delay that for the I mean, when you talk every time. Maybe sometimes you still use that. Yeah. Maybe day by day, you can try. Yeah, to not using that one anymore. I can do anything if I put my mind into it. Yes. Yes, okay. Right, we move to some points without seeing the laptop. Okay, I made the point here that for PPKM. Oke, coba jelaskan apa yang dimaksud dengan keberagaman. Keberagaman adalah perbedaan atau variasi yang ada di masyarakat atau perbedaan yang ada di masyarakat. Penjelasan tambahannya. Perbedaan yang ada di masyarakat itu seperti bisa dari segi sosial, bisa dari segi budaya, dan dari segi sosial adalah di pekerjaan, usia, atau dia posisi, atau dia jabatan. Sedangkan dari budaya adalah ada adat, ada istiadat, dan ada budaya. Dan perbedaan tersebut yang dan perbedaan tersebut harus dihargai dan harus dihormati dikarenakan itu dapat menimbulkan ide-ide baru, dikarenakan setiap orang kan pasti kan berbeda-beda, tidak ada orang yang sama. Kalau semua orang sama, maka dia ide yang mereka punya pasti hanya satu, hanya sama. Sedangkan kalau misalnya orang berbeda-beda, misalnya aku ada ide A, aku ada ide B, aku ada ide C, maka kita bisa memikirkan mana ide yang lebih baik. Kita mempunyai pilihan. Karena itu penting untuk kerjasama. Karena itu perbedaan itu penting untuk kehidupan sosial, untuk kehidupan di bermasyarakat. Sosial budaya. Sosial budaya adalah seperti di masyarakat. Sosial budaya adalah nanti berbeda karena saya agak Coba buat penjelasan sendiri. Sosial budaya adalah aspek di masyarakat seperti seperti sosial adalah kemampuan untuk berhubungan antara satu sama lain di masyarakat, dan kemampuan tersebut dapat diartikan sebagai jika kita di masyarakat adalah sebagai bagaimana cara kita berkomunikasi dengan satu sama lain di masyarakat, ataupun seperti bagaimana kalau dengan konteks keberagaman maka seperti perbedaan di status kita atau di posisi kita dan lain sebagainya. Sedangkan budaya adalah kebiasaan atau identitas yang dimiliki oleh sekelompok orang di
dan mereka itu diteruskan secara turun temurun sehingga menjadi sesuatu yang melekat terhadap kelompok orang tersebut. Budaya itu memiliki kategori seperti bahasa, seperti kebiasaan atau adat istiadat dan lain sebagainya yang mencerminkan karakteristik orang tersebut. Pasti jawabannya. Okay. Alright, now we move to lipas. Oke, coba saya jelaskan tentang teluk. Teluk adalah wilayah darat atau wilayah lautan yang menjorok ke daratan. Penjelasan tambahannya. Teluk adalah kebalikan dari tanjung. Jika tanjung adalah daratan yang menjorok ke lautan, maka teluk adalah wilayah air yang masuk ke wilayah daratan dan biasanya itu digunakan atau cocok digunakan sebagai pelabuhan dikarenakan perairannya yang tenang. Contoh-contoh teluk adalah seperti teluk Bayur di Sumatera Barat dan lain sebagainya. Selat adalah wilayah lautan yang memisahkan antara pulau atau dia wilayah lautan antara dua pulau yang memisahkan. Contohnya adalah Selat Malaka dan Selat Belitung. Dan apa fungsi selat? Apa pentingnya selat tersebut? Selat berfungsi sebagai jalur transportasi atau adalah jalur transportasi antara dua pulau yang menghubungkan kedua pulau. Rawa adalah wilayah daratan yang digenangi air, baik dari itu dalam permanen ataupun semi permanen. Penjelasan tambahannya. Wilayah rawa terjadi ketika sebuah wilayah daratan digenangi oleh air dalam waktu yang lama. Seperti contohnya adalah wilayah rawa banyak ditemui di daerah muara atau tempat di mana sungai bertemu dengan laut. Jika air pasang, maka air dari laut akan naik ke daratan sehingga wilayah rawa tersebut akan digenangi oleh air. Namun ketika daerah surut dan jika waktunya surut, maka wilayah rawa maka air dari daratan akan ditarik kembali ke laut sehingga wilayah yang digenangi tersebut tidak permanen. Itu adalah contoh dari rawa semi permanen. Wilayah rawa memiliki banyak fungsi seperti cadangan air tawar, dan dia mencegah intrusi dari air laut ke air tawar. Seperti yang contohkan tadi, air laut tidak bisa masuk jauh ke dalam daratan atau ke sungai atau ke danau karena ada rawa yang menampung air laut tersebut. Now we move to homework.
Sungai Kapuas itu adalah sungai yang terpanjang di Indonesia. Itu terletak di provinsi mana? Di Provinsi Kalimantan Barat. Danau Toba itu terbentuk karena apa? Karena letusnya gunung kali. Salah satu pekerjaan masyarakat pantai. Nelayan, pencari mutiara, Selat yang menghubungkan Pulau Jawa dan Sumatera. Selat Malaka. Selat Sunda. Danau buatan yang digunakan untuk membangkit listrik di Jawa Barat. Danau Jati. Waduk. Waduk. Waduh Jati. Pasar Perahu yang terkenal di Kalimantan Selatan berada di sungai apa saja? Sungai Kapuas. Sungai. Alpas. Proses perpaduan dua budaya tanpa menghilangkan ciri khas masing-masing disebut apa? Asimilasi. Apa manfaat rawa bagi kita? Manfaat laut adalah sebagai sumber air tawar, sebagai sumber keberlangsungan flora dan fauna, dan mencegah intrusi dari air laut ke cadangan air tawar atau darat. Jadi mengapa air laut lebih tenang di daerah Teluk? Dikarenakan Mengapa air di laut lebih tenang di daerah Teluk? dikarenakan wilayahnya yang terlindung dari arus ataupun dari angin, cenderung lebih tenang. Dikarenakan tidak terpengaruh dengan arus lautan. Masih beda jawabannya sih. Jawabannya sedikit beda dengan yang terjawab di sini. So what is the difference between comparative and superlative? Comparative is when you want to compare something, but it is slightly better. But when you are trying to compare something, which is the most or like the things that is most excel in the in the meaning you use superlative. For example, comparative. If you want to compare like two cars that is slightly better, you use this car is faster than that car. But when you try to compare with something that is the best at speed, you use this car is the Bugatti is the fastest car. Why is clean water important for our bodies? Why is clean water important for our bodies? Because we use we use water in daily basis because we consume it, we drink it, and we use it in cooking because it's useful in daily life. What do some places collect to use as water supply? What do some places collect to use as water supply? Rainwater. Why does water need to be treated before drinking or cooking? Because sometimes it could be polluted or contaminated by other objects, and if we don't treat it, it will be harmful for our daily life. We could be sick. Apa manfaat dari sikap saling menghormati keberagaman budaya di Indonesia?
Pardon? Apa manfaat dari sikap saling menghormati keberagaman budaya di Indonesia? Manfaat dari sikap saling menghormati keberagaman budaya di Indonesia adalah kerukunan di masyarakat. Kerukunan. Mengapa kita harus saling menghormati dan menghargai keberagaman sosial budaya di Indonesia? Kita harus menghormati keberagaman sosial dan budaya di Indonesia dikarenakan jika kita tidak menghormatinya, maka yang terjadi adalah adanya konflik dan adanya kerusuhan. Dan jika kita saling menghormati, maka masyarakat di Indonesia kita akan menjadi rukun dan saling respect di masyarakat. What happens to sound energy when it travels through air? It is transferred through the environment. What happens to sound energy when it travels And it travels. through air? It will get dissipated. Benar? It will get dissipated. Disappear. Dissipated. It disappears completely. It creates light. It moves as vibrations. It heats up the air. It moves as vibration. What does the sun provide? The sun provides us with something that we can hear. The sun, The sun. not the sound. It provides us with light, with sunlight. What happens to light energy when it hits a mirror? What happens? What happens to light energy when it hits a mirror? When it hits a mirror? In the mirror. Is that like what mirror? Is that like what you Part 2. This is not multiple. in a mirror? It gets reflected when it hits a mirror. Almost complete. Okay. How does heat energy from the sun reach the earth? It hits the earth through radiation. Why is energy important in our daily lives? Because everything got energy. We heard the words apa namanya. Still, he still just that. Energy is important in our daily life because our daily life activities use energy in every facet. Energy is present in heat, in sound, and in light. We need energy to change something. Alright, I think that's enough for the second evaluation. Just for IPAS, please you read again, sir. Because previously also you failed in IPA at IPA. Now again you couldn't answer some. So I hope for next week you will not fail anymore. Yeah, please remember, memorize, and then before you deliver the homework, also you give the homework to the students. Make sure that the answer also correct, and then you master the questions as well. And then make sure that the sentence that you make in vocabulary list and then in summary points is easy, and then it's simple words, so that the students can understand that easier. Maybe for us we can understand, we know all the language, but we don't think that all the sentence is easy for the students, right? So make sure first, yeah.